Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frezi Hadi Pradana, NPM 22071016. Di sini saya ingin mempresentasikan data mining dan aplikasinya dalam berbagai industri. Pendahuluan, di era digital yang semakin berkembang, volume data yang dihasilkan setiap detiknya sangat besar, baik dari transaksi online, sensor media sosial, dan berbagai perangkat lainnya. Fenomena ini menciptakan tantangan dan peluang besar bagi organisasi dalam mengambil keputusan berbasis data yang lebih tepat dan terinformasi. Data mining sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mengekstrak pola, informasi, atau pengetahuan yang tersembunyi dalam data besar yang sulit diolah dengan metode tradisional. Data mining menggabungkan statistik, machine learning, dan algoritma untuk menemukan pola atau hubungan tersembunyi dalam data set yang besar dan kompleks. Selanjutnya, definisi dan konsep dasar data mining. Data mining sendiri adalah proses mengidentifikasi pola atau informasi yang relevan dan berguna dari kumpulan data yang besar menggunakan teknik statistik, pembelajaran mesin, dan sistem analisis lainnya. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari pemilihan data, praprosesan, eksplorasi, hingga evaluasi akhir. Data mining seringkali dianggap sebagai bagian dari proses yang lebih besar yang disebut Knowledge Discovery in Database, bisa disingkat KDD, yang tidak hanya melibatkan teknik mining, tetapi juga pembersihan data, integritas data, serta pemodelan dan evaluasi hasil. Langkah-langkah dalam data mining: yang pertama, pembersihan data atau data cleaning. Yang kedua, integrasi data. Yang ketiga, transformasi data. Yang keempat, pola atau model mining. Yang kelima, evaluasi dan presentasi. Teknik utama dalam data mining. Berikut ini adalah teknik utama yang digunakan dalam data mining yang memungkinkan kita untuk menggali informasi dari data yang tidak terstruktur atau besar. Yang pertama, klasifikasi. Klasifikasi adalah teknik untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam klasifikasi data, yang sudah diberi label digunakan untuk melatih model, yang kemudian dapat digunakan untuk memprediksi kategori label data yang tidak dikenal. Di sini ada contohnya. Untuk contoh algoritma klasifikasi, yang pertama, decision trees. Ialah algoritma ini membangun model pohon keputusan yang membagi data set berdasarkan fitur yang paling informatif. Yang kedua, naive Bayes adalah sebuah algoritma berbasis probabilitas yang digunakan untuk klasifikasi dengan asumsi bahwa setiap fitur independen terhadap fitur lainnya. Yang ketiga, support vector machine. Ini digunakan untuk klasifikasi dua kelas dengan memisahkan data menggunakan garis atau hyperlink yang maksimal jaraknya terhadap titik data terdekat. Yang kedua, ada klasterisasi. Klasterisasi adalah proses pengelompokan data berdasarkan kemiripan mereka, tanpa membutuhkan label terlebih dahulu. Teknik ini sering digunakan untuk menemukan struktur atau pola dalam data yang tidak diketahui sebelumnya. Contoh algoritma klasterisasi. Yang pertama, K-means. Algoritma ini membagi data menjadi sejumlah klaster berdasarkan jarak rata-rata antara data dan pusat klaster. Yang kedua, ada DBScan. DBScan ini sendiri Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Algoritma ini mengelompokkan data berdasarkan kepadatan dan dapat menangani data yang memiliki bentuk yang tidak teratur atau mengandung noise. Yang ketiga, ada hierarchical clustering. Algoritma ini membentuk struktur pohon yang menunjukkan hubungan antar data berdasarkan kesamaan mereka. Selanjutnya ada regresi. Regresi digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang bersifat kontinu. Misalnya, prediksi harga rumah berdasarkan berbagai faktor seperti ukuran, lokasi, dan fasilitas. Contoh algoritma regresi. Linear regression ialah memprediksi nilai kontinu berdasarkan hubungan linear dan variabel. Yang kedua, logical regression digunakan ketika variabel dependen bersifat kategorikal meskipun disebut regresi. Ia lebih digunakan untuk klasifikasi biner. Yang keempat, ada asosiasi.
Teknik asosiasi digunakan untuk menemukan hubungan atau pola antar variabel dalam dataset yang besar. Salah satu contoh terkenal dari teknik asosiasi adalah market basket analysis yang digunakan untuk menemukan produk yang sering dibeli bersamaan. Contoh algoritma asosiasi. Yang pertama, a priori algoritma digunakan untuk menemukan item sets yang sering muncul dalam transaksi dan menghasilkan aturan asosiasi berdasarkan item set tersebut. Yang kedua, FP growth, frequency pattern growth, algoritma yang lebih efisien daripada a priori dalam mencari pola yang sering muncul dalam dataset besar. Aplikasi data mining dalam berbagai industri. Yang pertama, pemasaran e-commerce. Yang kedua, ada keuangan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, pemerintahan. Yang kelima, industri manufaktur dan produksi. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi data mining. Yang pertama, kualitas data. Kualitas data adalah tantangan terbesar dalam data mining. Data yang tidak lengkap, memiliki noise atau tidak akurat dapat menghasilkan hasil yang tidak valid atau menyesatkan. Data cleansing adalah tahap kritis yang diperlukan untuk memastikan kualitas data sebelum proses mining dilakukan. Yang kedua, ada skalabilitas data yang sangat besar atau yang dikenal dengan istilah big data, menuntut pengguna algoritma dan sistem yang dapat menangani volume data yang besar dengan efisien. Misalnya, penggunaan MapReduce atau Hadoop seringkali diperlukan untuk memproses data besar dalam waktu yang wajar. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Ketika data yang digunakan bersifat pribadi seperti data medis atau data finansial, isu privasi dan keamanan menjadi sangat penting. Penggunaan teknik differential privasi dan encryption menjadi relevan untuk menjaga kerahasiaan informasi selama proses data mining. Yang keempat, ada kompleks dan integritas. Banyak model data mining, terutama yang berbasis deep learning, menghasilkan hasil yang sulit untuk interpretasi. Padahal dalam beberapa aplikasi, seperti di sektor kesehatan dan keuangan, transparansi dan kemampuan untuk menjelaskan keputusan model sangat penting. Selanjutnya, untuk kesimpulan, data mining adalah alat yang sangat powerful dalam mengekstraksi pengetahuan berharga dari kumpulan data yang sangat besar dan kompleks dengan berbagai teknik yang ada, seperti klasifikasi, klasterisasi, asosiasi, dan regresi. Data mining telah membantu organisasi di berbagai sektor untuk membuat keputusan berbasis data yang lebih baik. Namun, tantangan terkait dengan kualitas data, skabilitas, privasi, dan interoperabilitas model tetap perlu diatasi agar aplikasi data mining dapat diterapkan secara efektif dan etis. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.